sedikit. Apakah di sini kita dituntut sebagai anak, disinilah kita berbakti sama orang tua? Ya, baik. Seorang anak apalagi mendapati orang tuanya jompo atau sudah lumpuh atau sakit, maka bakti seorang anak itu memboloh merawat orang tuanya. Jangan titip ke pantai jompo, boloh di rumah itu, siapkan satu kamar istimewa. Dia ingin pakai AC, kasih. Jangan dibuat 16, menggigil waktu, mati bisa jalan. Buat yang kecil aja, buat entah 227, nah gitu kan. Kasih TV atau mengaji, buka Aswaja TV yang ceramah-ceramah, mengaji. Jangan titip ke tempat lain, anaknya membolo. Jadi anak itu dibolo lah orang tua tuh, baik sudah tua, sudah lata, sudah jompo, jangan diabaikan itu. Karena itulah surga dia. Di situ nanti seorang anak itu menjadi titian dia untuk ke surga. Amal baktinya itu. Kalau sempat diabaikannya, maka segudang pahala pun dilakukannya, segudang ibadah pun dilakukannya, tidak menyebabkan dia masuk surga. Amal itu tak sampai membuat dia. Coba buka dalil sahih itu tentang celaka betul, masuk neraka betul, kecelakaan yang bertubi-tubi. Siapa ya Rasul? Seorang anak mendapati orang tuanya sesudah tua. Dia punya orang tua, sudah tua, anak masih hidup. Dia mendapati orang tuanya masih hidup tapi sudah tua orang tuanya. Tapi kedua orang tua ini tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya apa? Anak tidak berbakti, anak melawan, anak durhaka. Itu dia. Jadi merugi betul, celaka betul. Kalau ada anak yang hari ini orang tuanya masih hidup, dijumpanya hidup, tapi kedua orang tua itu tidak menyebabkan dia ke surga. Kacau betul. Rugi betul, rugi. Jadi percuma ya Pak? Percuma amal ibadah. Surga di depan mata, tapi surga itu disingkirkan. Maka kesengsaraan bertubi-tubi kepada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Sayang betul. Bu, seorang anak bagaimanapun banyak nilai ibadah itu, sujud sudah sampai hitam nih tengkuk ini, kening ini. Bukan seberapa banyak engkau sujud, bukan seberapa banyak qiyamul lail, bukan seberapa banyak halaman Quran yang dibaca sudah, tapi sudah seberapa banyak orang tua di hatimu itu. Sudah seberapa banyak kebaikan engkau kepada orang tua. Nomor berapa orang tuamu itu di hatimu itu. Jadi ibadah yang banyak dilakukan tidak berarti apa-apa kalau menyebabkan kita durhaka kepada dia. Terutama anak laki-laki itu. Jangan sampai urusan istri menjadikan anak laki-laki durhaka kepada emaknya. Jangan sampai itu. Bagaimana mungkin istri bisa masuk surga kalau dia tidak mendukung suaminya untuk patuh kepada kedua orang tuanya. Gitu deh ya. Baik, silakan yang lain. Ini tadi Pak menyambung apa yang tadi pertanyaan saya ini, apakah status anak angkat ini harus wajib mengetahui siapa orang tua kandung? Ya, bolehlah. Kasihlah tahu. Siapa orang tua kandung itu kasih tahu. Kalau kita nggak tahu Pak. Kalau kita tak tahu, mana bisa belak di pasar karena orang tak tahu. Meninggal ukurnya. Kita kalau tidak tahu dah, Kalau nggak tahu ya tak tahu. namanya nggak tahu. Iya, kita sudah cari tahu tak tahu juga. Tak bisa lah dia dihukum orang yang tak tahu. Jadi perlu dia dikasih tahu, inilah ayahmu, inilah emak kandungmu. Nah, anak itu sebenarnya dengan dididik secara agama, udah besar secara agama, dia tidak akan melupakan jasa orang tua angkatnya. Banyak orang takut dikarenakan nanti dia tak sayang lagi Pak Ustaz sama aku Ustaz. Nanti dia meninggalkan aku Ustaz. Dia akan mencari siapa mama dia yang sebenarnya, siapa ayah dia. Ibu tak usah takut. Jasa ibu yang telah membesarkan dia, Bu, tidak bisa dibalas kecuali dengan surga.
kecuali di pimpinan surga. Tidak ada ruginya orang dalam membesarkan orang lain. Sampai-sampai ibadahnya itu akan mengalir nanti ke rekeningnya. Baik. Tapi anak angkat tidak menjadi ahli warisnya. Tapi dalam kompilasi hukum Islam, dia bisa menerima ahli waris itu. Kalau anak itu terdaftar di KK, masuk dalam KK, oh dia bisa nuntut tuh. Coba tadi kasih, mengamuk dia. Tapi secara fikih dia tak dapat. Karena anak angkat itu tidak mewarisi, tapi dia boleh dia dikasih dalam bentuk hibah. Hibah itu tidak lebih dari 1/3 harta. Kasih aja lah, tak sabar banyak. Jangan juga tak dikasih. Apalagi anak itu pula menjadi syafaat bagi kedua orang tua. Belum tentu nanti saudara-saudara kandung kita, saudara kandung daripada suami kita menyebabkan kita masuk surga. Belum tentu tuh, Bu. Anta-anta menjadi sebab pula menjadi kita masuk neraka gara-gara dia. Itu banyak. Orang kalau sudah urusan harta cepat. Urusan ibadah nanti dulu. Para anak angkat itu, menghafal Quran. Yang sudah menyebabkan kita dapat satu syafaat. Tadi bela ulah. Insyaallah. Baik, silakan yang lain. Ada yang lain? Jadi intinya pertanyaan yang banyak ini, dosa yang kedua adalah al-aqu bil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai status anak bagaimanapun hebatnya anak menyebabkan anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Alasan apapun jangan menyebabkan anak durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada hebat-hebat ini. Tidak ada sakti-saktinya kita. Kalau tidak ada kedua orang tua, tak akan hadir kita di sini, Bu. Dari mana kita bisa ada? Bisa pula tiba-tiba di bawah pokok pisang itu ada anak. Tak ada itu. Zaman kura-kura ninja pun tak ada itu. Ya. Kita kan sholat. Angkat Pak, ke situ Pak. Kita kan sholat, kita membaca ayat. Tapi yang kita bawa ayat itu kan kita belum hafal isinya. Macam mana itu? Boleh, yang penting ibu hafal ayatnya. Walaupun ibu tak hafal isinya, mungkin maksud ibu ini tak hafal isinya ini, tak hafal artinya, maknanya, tak apa. Al-Quran itu Bu, ibu walaupun tak hafal maknanya, tak hafal artinya, ibu baca benar, ibu dapat pahala. Perbaiki tajwid, terus ibu belajar. Nanti ibu di rumah banyak baca Al-Quran, karena besok nanti kita bertemu lagi, nanti membaca lagi tajwid, membelajar lagi masalah-masalah tajwid. Salah-salah pun ibu belajar di rumah, tak apa-apa, karena ibu statusnya masih dalam kondisi belajar. Jadi ya. Jadi miliki Al-Quran yang punya terjemahan. Hafal ayat-ayat pendek. Pertemuan akan datang kita akan membaca surah-surah pendek. Seperti Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, lalu kita terjemahkan pelan-pelan sehingga kita paham maknanya. Lalu setiap ayat yang kita bawa nanti dalam sholat, kita hafal itu. Terjemahannya, kita pahami maknanya. Kalau sudah dipahami Bu, mau tuh Bu menangis sendiri tuh Bu. Ibu hafal surah Ar-Rahman, ibu paham betul cerita-cerita di dalamnya, meleleh air mata itu. Maka sholat itu adalah dialog langsung kita kepada Allah. Baik, ibu yang di belakang silakan. Ada Bu? Yang sungkan-sungkan Bu? Pak, ini ada permintaan dari Iya, boleh titipan permintaan. Nanti kalau penutupnya minta tolong dia mendoakan almarhum dari suami Bu Dini ini Pak. Siapa namanya? Ini Pak, Bu Dini yang di belakang orang tua Sinaya. Almarhum Zulfian Siregar. Zulfian Siregar. Soalnya nanti dia nulis. Ada yang lain? Ibu nih nampaknya saya tanya dia. Ya. Dia segudang pertanyaan, tapi dia segudang dia menahan malu. Dia segan dia. Terus sokan Bu. Nanti saya nak tidur Ibu. Nyosor pula tak tanya ya. Ini nak tanya ini. Adalah. Tak ada yang lain?
Ayat. Bagaimana Pak kalau kita membaca salawat itu tidak mengucapkan sayyidinanya Pak? Boleh. Jadi sholawat itu tidak kita baca Sayyidina, tak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambil air putih begini. Bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu punya hajat, baca banyak-banyak sholawat itu. Tutup dengan sholawat panjang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah, jauhkan ya Allah dari tenung, santet dan guna-guna ya Allah. Insyaallah Allah jauhkan itu. Aminum. Ini kan contoh. Nampaknya keberatan betul pula. Minumlah masing-masing. Ada yang lain? Jangan jarang Ustaz ini bertanya terus. Ada yang lain? Ada yang lain? Bisa cari pun. Siapa tadi namanya? Pak apa? Zulfian Siregar. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Bapak Zulfian Siregar. Mungkin salah satu donatur kita ya. Mudah-mudahan dengan kita membacakan Al-Fatihah kepada Bapak Zulfian Siregar, Allah mengampuni semua dosa, salah, silapnya, diangkat semua dosa-dosa, diampunkan semua kesalahan beliau, lalu dilipat gandakan semua amal-amal ibadah sebesar dan sekecil apapun. Lalu kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatul Na'im. Kemudian kepada ahli keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan kesabaran yang sebanyak-banyaknya, ditingkatkan semua amal ibadah, diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah, serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu selalu juga tidak harus sholat juga, maksud saya tidak dalam kondisi sholat pun, sambil kita masak, sambil kita istirahat, sampaikan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua, suami, istri, dan lain-lain. Ya boleh, Al-Fatihah dibaca tanpa wudhu. Kalau ingin kita berduduk lebih bagus. Jadi ayat-ayat yang selalu kita menjadi zikir, ayat yang selalu kita zikirkan, tidak pun kita berwudu pun boleh. Baca bismillah banyak-banyak. Bismillah itu ayat Al-Quran tidak? Ayat Al-Quran. Boleh dibaca Pak Ustaz tanpa wudu? Ya. Saya masih menstruasi Pak Ustaz? Ya, baca. Malah dianjurkan dengan membaca apapun, lakukan bismillah. Mengerjakan apapun, bacalah bismillah. Jadi dengan dasar inilah ulama membolehkan ayat-ayat yang selalu dizikirkan dalam kondisi-kondisi menstruasi pun boleh dia dibaca kalau dia selalu sebagai zikir. Baik, ada yang lain? Iya. Apa tuh Bu? Kan itu ada dari YouTube kan, dari Indra Mansur kan. Ayat itu apa? Jadi dibilang dia soal halaman itu nggak boleh baca kayak gitu, cuma digantikan salawat. Maksudnya itu adalah kita mengaji itu tak boleh dalam keadaan menstruasi. Contoh, kita meneruskan kajian kita, bacaan kita, baca Al-Quran, tak boleh. Tapi kalau ayat itu memang selalu dibuat zikir, boleh. Seperti bismillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu. Subhanallah, walhamdulillah. Walhamdulillah itu ayat Allah. Allahu Akbar. Banyak zikir-zikir Asmaul Husna, ayat-ayat Allah. Jadi dia
kalau dia dalam kondisi begitu, kalau dia selalu kita zikirkan, boleh dibaca. Ya. Nah, kalau kita sanksi ya, tukar salawat ayat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan kalau kita simak ada ulama lagi, jangan tinggalkan surah Al-Mulk walaupun kita menstruasi. Buka rekaman Ustadz Syekh Ali Jabir tentang hikmahnya, besarnya fadilah surah Al-Mulk. Malah dibolehkan lagi. Jadi pendapat ulama yang saya sampaikan ini sudah mayoritas. Semua ayat yang biasa ibu zikirkan. Contoh, ibu biasa kalau mau tidur tuh baca ayat kursi sampai 10 kali, baca ayat kursi 7 kali, baca terus. Menstruasi, baca, boleh. Dia sudah menjadi zikir. Nah gitu dia. Al-Mulk, baca terus. Menstruasi, boleh. Apalagi kita ikuti ceramah guru besar Syekh Ali Jabir. Wah, itu nggak ada tawar. Baca, boleh. Baca, jangan tinggalkan malah. Jangan tinggalkan. Al-Mulk Syekh Ali Jabir, buka. Jadi kesimpulannya secara jumhur, kalau ayat itu selalu kita zikirkan, surah-surah pendek itu selalu kita zikirkan, dalam kondisi menstruasi pun dia boleh dibaca-baca. Boleh dibaca-baca ya. Silakan yang lain. Ada yang lain? Atau kita break dulu? Kita bacakan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak dah suruh duduk sini. Pambali mana bu? Lapangan Pak. Sepak bola. Nah, Lapangan mana?